Yang terhormat rekan kerja saya Kasih Iqbal Bu Citra yang pada hari ini luar biasa disampaikan oleh Ibu Citra selaku Kasih Iqbal Kelurahan Sudarabung. Pembangunan berkelanjutan. Sebelum saya mulai, apakah Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya tentang istilah pembangunan berkelanjutan? Oke ya, oke ya Bapak Ibu ya. Ilmu yang saya sampaikan saat ini terkait pembangunan berkelanjutan. Hari ini sosialisasi pembangunan berkelanjutan. Definisi dari pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan sekarang itu, kita harus memikirkan buat kedepannya, buat anak cucu kita kedepannya, Bapak Ibu ya. Tadi ada tujuan pembangunan berkelanjutan, yang biasa dalam bahasa Inggrisnya yang lebih keren ya. Sustainable Development Goals, itu artinya tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini tujuannya ada beberapa poin. Yang pertama, pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Dan poin yang kedua, kehidupan sosial yang berkelanjutan. Dan poin yang ketiga terkait tujuan pembangunan, kualitas lingkungan hidup. Dan poin yang keempat, kualitas hidup secara umum dari generasi ke generasi. Itu yang kurang rapi, kurang bagus. Ya berantakan kabelnya. Kita minta bantuan dari Bina Marga dan kebetulan sudah dikerjakan juga. Kita bersyukur itu sudah rapi di RW 7 nya. Dan terkait lingkungan hidup, setelah dari lingkungan hidup, biasanya kita terkait ini nih, pengangkutan sampah, dan untuk bantuannya biasanya kita mendapatkan tong sampah pilah ya Bapak Ibu ya. Dan kebetulan untuk Triwulan 3 ini kita tidak minta bantuan tong sampah pilah karena itu kan posisi di jalan ya. Yang menjadi bantuan tong sampah pilah kemarin itu di penataan kawasan Triwulan 1 dan 2. Kebetulan di RPK 1 dan 2 ya Bapak Ibu, ada dari RPK yang hadir ya. Nah itu di situ kita kasih kemarin dari LH dapat tong sampah pilah ya. Yang berwarna-warni itu Bapak Ibu ya. Tahu kan ya? Ada merah, hijau, ya kan? Kuning, warnanya kuning. Terus selanjutnya, kalau dari sudut perhubungan, kita di penataan kawasan kemarin itu kita minta cermin lalu lintas, dan itu pun sudah dipasang ya. Itu jenis-jenisnya untuk bantuan dari lintas setelah. Dan untuk dari sumber daya air, biasanya itu kita minta pembersihan selokan. Ya Bapak Ibu ya, terkait sumber daya air itu biasanya pakai saluran-saluran biar lebih bersih ya, jernih. Karena kan pada mengendap lemak-lemak dari situ ya, itu adalah sektor dari sumber daya air. Dan selanjutnya, nah ini biasanya pekerjaan nih teman-teman kita dari PPSU Kelurahan Sudarabung. Biasanya kita ke bagian apa nih? Biasanya teman-teman PPSU itu pengecatan dan mural, biasanya itu. Dan dari penataan Triwulan 1, 2 dan masuk yang ketiga, lumayan loh Bapak Ibu, bagus-bagus nih teman-teman di PPSU Kelurahan Sudarabung itu. Saya sampai pikir, waduh ternyata ada bakat terpendam semua ya.
buat kayak gitu. Tapi selain itu bukan hanya itu, teman-teman, untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Suwarda Kelurahan Sunter Agung bahwa teman-teman PPSU di Kelurahan Sunter Agung itu memiliki bakat yang banyak, kemampuan yang ya pokoknya sangat bagus lah. Dari saat ini pun saya mau sampaikan ada satu kegiatan yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, dan itu termasuk dalam penataan kawasan. Nih di TK Borobudur itu kan kenapa itu TK Borobudur itu penataan kawasan tapi itu pakai budgetnya. Kalau ini kan non budget itu terkait Dawi ya. Itu di TK Borobudur karena itu adalah aset Pemda dan TK itu sekarang kan udah nggak berfungsi ya, udah nggak ini lagi. Nah, kita penataan kawasan dari situ kita mengelola tanah utamanya biar lebih bagus. Nah, bisa nanti itu menjadi ikon Sunter Agung, destinasi buat Bapak Ibu ya di RW 17. Saya mau nanya nih, jangan-jangan di sini ada yang belum pernah ke TK Borobudur? Kayaknya perlu saya ajak nih ke sana ya. Kebetulan ada teman-teman saya dari PPSU khusus saat ini lagi mengerjakan yang taman itu bagus tamannya. Ya, Bapak Ibu ya. Saya tetap membanggakan PPSU, tetap PPSU KS tempat yang terbaik ya. Oke Bapak Ibu, demikian penyampaian sosialisasi dari saya terkait pembangunan berkelanjutan. Semoga ini menjadi hal yang menarik buat Bapak Ibu dan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu ke depannya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin apakah ada dari Bapak Ibu yang masih ada yang kurang jelas kali ya? Ada yang ingin menyampaikan suatu pertanyaan? Silakan. Bapak silakan menyebut nama dari mana, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Kasih Ekbang, yaitu Bu Citra dan Bu Sekal sudah memberikan waktunya untuk bertanya tentang pembangunan berkelanjutan. Yang terhormat para Ketua RW dari 1 sampai dengan 20, yang terhormat para tokoh masyarakat Kelurahan Sunter Agung. Izin Bu, saya bertanya, ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan lingkungan. Pertama, apakah pemerintah sudah melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha, terutama yaitu restoran. Restoran itu biasanya membuang limbah minyak, ya Bu ya, sehingga banyak yang kita lihat di Sunter Agung ini limbah itu masuknya ke saluran Bu, sehingga saluran tidak bisa mengalir airnya. Jadi bisa menyebabkan banjir. Nah itu ya Bu ya, itu adakah peran pemerintah untuk mensosialisasikan kepada pengusaha tersebut agar bisa memilah mana ini limbah, bisa ditangani agar tidak mengalir ke saluran.
Dan saya juga memberikan apresiasi kepada Bu Citra selama bertugas di Sunter Agung. Banyak sekali gebrakan yang sudah dilakukan oleh Bu Citra terhadap kawasan lingkungan. Demikian dari kami, dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak siapa Pak? Siapa tadi? Pak Hadi, Bu. Oh Bapak Hadi. Ya, dari RW 01, Bro. Oke, siap Pak Hadi. Tapi untuk kita ke lapangan, kita sudah mendatangi pemilik usaha. Kalau perlu buatlah saluran yang agak lebih bagus, jangan sampai ke situ, itu kan menambah beban kerja buat kita, terutama teman-teman BPS yang bekerja ya. Dan terutama buat saluran itu kan jadi kurang nyaman buat kita. Kalau umpamanya terjadi banjir, itu kan bisa menjadi penyebab banjir juga ya Bapak Ibu ya. Kan penuh selokan, sudah tertampung dengan lemak-lemaknya banyak. Nah itu kan mengganggu buat kenyamanan warga ya. Itu untuk pertanyaan pertama Pak Hadi, itu aja mungkin saya sampaikan ya Pak Hadi ya. Kalau umpamanya ada yang kurang Pak, udah nanti cari lagi informasinya ya Pak Hadi. Bapak Ibu, demikian materi yang sudah saya sampaikan terkait sosialisasi pembangunan berkelanjutan.